Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai learning style atau gaya belajar. Baik, saya Anissa Sabila akan menjelaskan mengenai gaya belajar. 1. Pengertian gaya belajar. Menurut Dr. Rita dan Dr. Kenneth Dunn, gaya belajar adalah cara manusia mulai berkonsentrasi, menyerap, memproses, dan menampung informasi baru dan sulit. Lalu, menurut De Porter dan Mike Hernacki dalam bukunya Quantum Learning, halaman 110-111, gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajar sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Peserta didik dengan gaya belajar seperti ini merasa lebih efektif dalam belajar jika dalam prosesnya disertai aktivitas fisik. Di antara ciri-ciri pembelajar kinestetik adalah 1. Tidak mudah terganggu dengan situasi keributan. 2. Belajar melalui manipulasi dan praktek. 3. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 4. Menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. 5. Menyukai permainan yang menyibukkan. Lalu, strategi pembelajaran gaya belajar kinestetik diantaranya 1. Perbanyak praktek di laboratorium. 2. Boleh menghafal sesuatu sambil bergerak, berjalan, mondar-mandir misalnya. 3. Melakukan demonstrasi atau pertunjukan langsung terhadap suatu proses. 4. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya, seperti menggunakan objek yang sesungguhnya dalam mengenalkan konsep baru. 5. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet saat belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori yaitu belajar dengan cara mendengar. Anak dengan gaya belajar auditori harus belajar dengan mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, mengemukakan pendapat, menanggapi, dan berargumentasi. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Anak auditori mencerna makna yang disampaikan melalui ton suara, pitch, tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori. Anak-anak seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan suara keras dan mendengarkan kaset atau rekaman. Berikut adalah ciri-ciri anak dengan gaya belajar auditori diantaranya. Yang pertama, mengingat informasi dengan diucapkan keras-keras. Yang kedua, sering membutuhkan penjelasan mengenai sesuatu secara lisan. Yang ketiga, mudah mengingat lagu atau cerita. Yang keempat, mudah mengikuti perintah. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, perubahan, dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan dalam menulis dan lebih suka mengucapkan secara lisan. Yang ketujuh, berbicara kepada diri sendiri ketika mempelajari hal baru. Yang kedelapan, lebih senang diskusi daripada belajar sendiri. Yang kesembilan, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Yang kesepuluh, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Yang kesebelas, senang mendengarkan. Cara belajar yang tepat untuk anak auditori yaitu dengan cara mendengarkan musik yang dia suka, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali.
apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Selanjutnya ada gaya belajar visual. Gaya belajar ini melalui modalitas mengakses citra visual yang diciptakan maupun yang diingat, warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar yang menonjol pada modalitas ini. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual ini cenderung melalui sensorik penglihatan. Hal ini bersifat eksternal, yaitu menggunakan materi atau media yang bisa dilihat atau mengeluarkan tanggapan indera penglihatan. Contoh materi atau media yaitu buku, poster, majalah, rangka tubuh manusia, peta, dan lain-lain. Adapun yang bersifat internal yaitu menggunakan imajinasi sebagai sumber informasi. Adapun ciri-ciri yang memiliki modalitas gaya belajar visual yaitu rapi dan teratur, mencatat yang penting, duduk dengan sumber belajar, berbicara dengan cepat, mampu membuat rencana dan mengatur jangka panjang dengan baik, teliti dan rinci, lebih mudah mengingat apa yang dilihat, mementingkan penampilan, bisa distimulasi dengan teknologi, menggunakan highlighter dalam mencatat, memiliki kemampuan mengeja huruf dengan sangat baik, biasanya tidak mudah terganggu oleh keributan atau suara berisik ketika belajar, pembaca yang cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada dibacakan, lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak, lebih tertarik dengan bidang seni, lukis, pahat, dan gambar daripada musik. Kemudian kurang bisa mengingat apa yang disampaikan secara lisan, tidak suka berbicara di depan kelompok, tulisan tangan yang berantakan. Ya, cukup sekian. Dan kemudian ada strategi untuk mempermudah proses belajar gaya visual, yaitu dalam proses pembelajaran menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Kemudian menggunakan spidol warna untuk menandai hal-hal yang penting. Kemudian ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Kemudian gunakan multimedia dalam proses pembelajaran, contohnya komputer atau video. Dan ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Selanjutnya ada pengetahuan ahli dan pengetahuan konten. Pengetahuan ahli juga disebut pengetahuan materi pelajaran, melibatkan menjadi ahli tentang isi suatu disiplin ilmu. Pengetahuan yang unggul dalam isi atau materi pelajaran. Sedangkan pengetahuan konten merupakan pengetahuan tentang bagaimana caranya secara efektif mengajarkan tentang disiplin ilmu tertentu. Konten merupakan pengetahuan sains yang semestinya dikuasai oleh pengajar, mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum, dan lainnya. Jadi, pengetahuan ahli itu menekankan kepada materi pelajarannya, sedangkan pengetahuan konten itu menekankan pada disiplin ilmu tertentu. Kedua pengetahuan ini sangat diperlukan agar kita bisa menjadi guru yang ahli. Yang selanjutnya adalah macam-macam pendekatan belajar. Dalam buku John Centrock, pendekatan belajar ini secara umum ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan kognitif, yaitu suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Mapier 2006. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme, yaitu suatu cara atau strategi seseorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam menggali ilmu pengetahuan sendiri, serta membina sendiri konsep ilmu pengetahuan
yang didapatnya melalui pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga adalah pendekatan perubahan. Menurut Kaufman dan Lutz 2007, manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu, tim maupun organisasi untuk transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik. Macam-macam pendekatan untuk mengajar agar menyenangkan. Yang pertama, buat game yang menarik. Pendekatan belajar menggunakan game dapat membuat suasana belajar lebih hidup. Kedua, memanfaatkan teknologi yang ada. Jika biasanya guru mengajar dengan cara menulis di papan tulis, tidak ada salahnya guru menggunakan laptop dan proyektor untuk menampilkan materi pelajaran. Yang ketiga, tumbuhkan ketertarikan siswa dengan memasukkan misteri dalam pelajaran. Rasa ingin tahu yang besar bisa menjadi celah bagi guru untuk memancing minat dan ketertarikan siswa pada kelas selanjutnya. Yang keempat, jangan mengulang bahan pembelajaran karena akan membosankan. Yang kelima, jangan terlalu serius. Cara mengajar unik selanjutnya adalah dengan menyisipkan humor dan jangan terlalu serius. Terlalu serius dalam menyampaikan materi justru membuat kelas terasa kaku dan siswa bisa merasa tertekan. Guru dapat menyisipkan humor di sela-sela materi pelajaran untuk mengurangi tingkat keseriusan dalam belajar. Selain itu, sifat humor juga dapat digunakan untuk membangun kedekatan antara guru dan murid. Yang keenam, ajak siswa untuk praktik, karena bentuk tindakan secara langsung akan lebih mudah dipahami dibanding lewat kalimat. Yang ketujuh, ciptakan suasana ruangan yang berbeda. Contohnya, mengubah pola duduk. Yang kedelapan, hubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Gaya belajar read write. Gaya belajar ini merupakan gaya belajar yang memiliki banyak aspek membaca dan menulis. Sarana atau media pembelajarannya adalah kamus, buku teks, handout, membaca buku manual, dan berbagai jenis kegiatan lain yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Strategi belajar read write yaitu dengan menuliskan kata-kata secara berulang-ulang, membaca catatan dalam keadaan sunyi berkali-kali, menuliskan kembali ide atau informasi dengan kalimat yang berbeda, serta menerjemahkan semua diagram dan gambar ke dalam kata-kata. Yang keenam adalah kinestetik. Kinestetik adalah cara belajar dengan melakukan gerakan-gerakan, sentuhan, praktik, atau pengalaman belajar. Karakteristik dari cara belajar kinestetik ini, yang pertama itu suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. Kedua, cenderung sulit untuk berdiam diri. Ketiga, suka mengerjakan sesuatu menggunakan tangan. Keempat, seseorang yang menggunakan cara belajar kinestetik biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik. 5. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Keenam, mempelajari hal yang abstrak seperti simbol matematika, peta, dan sebagainya. Ketujuh, mengingat secara baik bila fisik secara langsung terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 8. Menikmati kesempatan untuk menyusun secara fisik materi pembelajaran. Yang kesembilan itu sering menyibukkan diri, membuat catatan-catatan yang tidak bermanfaat. 10. Menyukai penggunaan komputer. 11. Mengungkapkan minat dan ketertarikan terhadap sesuatu dengan bekerja secara antusias. 12. Sulit apabila diminta berdiam diri di suatu tempat tanpa melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, yaitu sering bermain dengan benda di sekitarnya sambil mendengarkan atau mengerjakan sesuatu. Sarana gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama itu dengan menggunakan seluruh panca indera. Kedua, dengan menggunakan laboratorium, yaitu dengan eksperimen langsung atau menggunakan alat-alat praktek langsung. Dan yang ketiga, kunjungan lapangan. Nah, di sini termasuk gaya belajar kinestetik eksternal, karena cenderung bergantung pada lapangan dan lebih suka belajar dalam lingkungan yang nyata. Yang keempat, pembicara yang memberikan contoh di kehidupan yang nyata.
Kelima, pengaplikasian. Contohnya ketika melakukan komunikasi, sering menggunakan kata-kata yang mengandung aksi dan gemar memakai objek yang nyata untuk menerangkan sesuatu. Dan jika saat membaca sesuatu, anak ini kerap menggunakan jarinya untuk menunjuk kata dan kalimat yang sedang dibaca. Yang keenam, pameran sampel dan fotografi. Gaya belajar ini cukup baik karena mengkoordinasikan mata dan tangannya. Yang terakhir, dengan koleksi berbagai macam tumbuhan atau serangga. Gaya belajar tipe kinestetik menurut Mansur HR adalah: poin A, perbanyak praktek lapangan. Poin B, melakukan demonstrasi langsung terhadap suatu proses. Poin C, membuat model atau contoh-contoh. Poin D, belajar tidak harus duduk secara formal, tetapi juga bisa dengan duduk dalam posisi nyaman. Poin E, perbanyak praktek di laboratorium. Poin F, menghafal sesuatu sambil bergerak, berjalan, atau mondar-mandir. Poin G, perbanyak simulasi atau role playing. Poin yang terakhir yaitu poin H, biarkan murid berdiri saat menjelaskan sesuatu.